Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan tindak radikalisme dan terorisme. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang namanya radikalisme dan terorisme. Radikalisme sendiri merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrim. Radikalisme juga bisa diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk pengertian terorisme yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dari pengertian tadi, tindak radikalisme dan terorisme sering dikaitkan. Nah, mengapa begitu? Aksi teroris disebabkan oleh paham radikalisme, di mana radikalisme ini merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendapatkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Lantas, faktor pendukung yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme di Indonesia, yakni yang pertama, kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat, serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris. Yang kedua, perbedaan ideologi, perbedaan aliran politik, bahkan perbedaan pandangan dalam satu agama pun dapat menyebabkan timbulnya radikalisme maupun terorisme. Upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Dan beberapa cara atau upaya mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini, antara lain, yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, mendukung aksi perdamaian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.